dipegang oleh Shogunan Tokugawa. Kaisar hanya menjadi figurehead atau boneka. Terjadi pemberontakan yang mewakili keluarga kaisar dan Kesogunan Tokugawa. Perang Boshin ini mendesak Shogunan Tokugawa mundur dan akhirnya kalah. Masuklah ke zaman Meiji yang ditandai dengan restorasi Meiji, yang menghasilkan juga konstitusi Meiji, yang mengizinkan adanya sebuah monarki konstitusional. Pada saat-saat konstitusi Meiji ini, monarki konstitusional bercampur dengan monarki absolut, berdasarkan model dari Prusian. Konstitusi Meiji ini menempatkan Kaisar Jepang sebagai penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, tetapi membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Berlakunya restorasi Meiji yang mengembalikan kekuasaan politik langsung kepada kaisar untuk pertama kalinya setelah lebih dari 1000 tahun. Jepang mengalami periode reformasi politik dan sosial serta proses westernisasi yang bertujuan untuk mengangkat derajat Jepang hingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia barat. Sistem aristokrasi baru muncul, yaitu dengan sebutan Kazoku. Tapi terjadinya ambiguitas dan kontradiksi dari sistem politik ini memicu terjadinya krisis politik atau Taisho Political Crisis. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, ada Konstitusi Jepang pada tahun 1947, campuran monarki absolut dan konstitusi monarki diganti dengan konstitusi monarki dengan gaya demokrasi liberal ala barat. Selanjutnya, Konstitusi Meiji tahun 1889 hingga 1947. Konstitusi Meiji adalah konstitusi yang dikeluarkan pada 11 Februari tahun 1889 dan terus mengalami pengembangan antara 29 November 1990 sampai 2 Mei 1947. Pada kedudukan Amerika di Jepang, Konstitusi Meiji seluruhnya direvisi dan diganti secara efektif pada 3 November 1946. Hal itu menjadi konstitusi pasca perang. Konstitusi ini menyediakan perihal sistem parlemen, pemerintahan, dan jaminan hak asasi. Konstitusi ini terdiri dari sekitar 5.000 kata. Ia mempunyai sebuah pembukaan serta 103 pasal-pasal yang dikelompokkan ke dalam 11 bab. 11 bab tersebut ialah 1. Kaisar, 2. Penolakan perang, 3. Hak dan tugas rakyat, 4. Diet, 5. Kabinet, 6. Peradilan, 7. Keuangan, 8. Pemerintahan mandiri daerah, 9. Amandemen, 10. Hukum tertinggi, dan 11. Ketentuan tambahan. Iya, selanjutnya akan disampaikan oleh Fadel Hasan Ramadan. Silahkan Fadel. Ya ini bisa dilihat ini struktur dari pemerintahan di Jepang. Bisa dilihat dari yang bawah ini ada people, orang mengeleksi dari national diet apa itu? Diet. Jadi ini kayak semacam kayak DPR gitu, dibagi jadi 2 tingkat. Yang House of Representative itu bagian majelis rendah dan House of Councilor itu majelis tingginya. Tapi yang rendah sama tinggi rata-rata kekuatan tergedenya itu dipegang oleh yang rendah ini. Walaupun yang majelis tinggi ini bisa menghentikan alur dari pergerakan dari majelis rendah ini. Tapi rata-rata yang saya baca itu hanya untuk di-delay saja sementara. Atau alurnya juga ada ke judicial atau ke pengadilan, ke court. National Review of Supreme Judge. Ini kayak review nasional perihal Mahkamah Agung gitu. Dan di sini ada alur-alurnya. Terus misal diurut aja ya. Dari kaisar di sini di kabinet, maksudnya kabinet sini kayak ada menteri dan prime minister, ini eksekutif.
Jadi kabinet ini meminta walaupun Tenno hanya sebagai simbol negara dan pemersatu, tapi ada fungsi lainnya, yaitu advice and approval. Maksudnya dari Prime Minister ini memberikan advice itu kayak saran dan persetujuan. Dan yang melantik dari Prime Minister, melantik dari Perdana Menteri dari Perdana Menteri itu adalah Tenno ini. Dan juga yang di Mahkamah Agung, yang melantik Mahkamah Agung itu juga dari Tenno itu sendiri juga. Lalu dari National Diet ini juga bisa memilih Perdana Menteri dan ini alur-alur sebagainya sih. Ini bisa dilihat dari alur-alurnya. Memang agak lumayan ribet juga, soalnya banyak hal yang perlu didalami lebih lanjut lagi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Nindi Anissa Julia. Silahkan. Baik, jadi selanjutnya adalah keluarga kaisar, yaitu istri kaisar. Jadi gelar bagi permaisuri atau istri dari kaisar itu namanya kago. Nah, sebelum restorasi Meiji, kaisar itu diperbolehkan untuk melakukan praktek poligami. Dan anak-anak dari kaisar dengan permaisuri itu biasanya lebih diutamakan sebagai pewaris. Namun istri dari sendiri juga anak-anaknya bisa menjadikan sebagai calon pewaris apabila permaisuri ini tidak memiliki keturunan. Nah, sampai pada masa pertengahan, kaisar ini memiliki satu permaisuri. Namun setelahnya itu, kaisar sering memiliki 2 permaisuri. Dengan permaisuri yang satu itu bergelar kago, dan yang lainnya bergelar jubu. Dan pada masa restorasi Meiji, mulailah diperkenalkan itu larangan untuk poligami di Jepang, sehingga kaisar Meiji itu kaisar terakhir yang memiliki istri sendiri. Nah, ada Jogoku. Jogoku ini adalah gelar untuk purna permaisuri, yaitu permaisuri yang sudah turun tahta. Yaitu ada Michiko itu sudah turun tahta pada tanggal 30 April 2019 kemarin. Nah, kemudian ada Kotaigo. Kotaigo itu adalah gelar bagi Ibu Suri. Ibu Suri itu adalah ibunya kaisar. Kemudian ada Tai Kotaigo. Itu adalah gelar bagi Ibu Suri tua atau Ibu Suri senior, yaitu nenek dari kaisar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jihan. Silakan Jihan Pang. Keluarga Kaisar, putra mahkota. Kotaishi adalah gelar bagi putra kaisar yang menjadi putra mahkota. Istrinya bergelar Kotaishihi. Koshi adalah gelar bagi saudara kaisar yang menjadi putra mahkota. Istrinya bergelar Koshihi. Dalam hukum pewarisan Jepang setelah restorasi Meiji, perempuan tidak diperkenankan naik tahta, sehingga tidak ada gelar untuk putri mahkota. Keluarga Kaisar Pangeran. Pangeran adalah laki-laki yang silsilahnya tersambung dengan kaisar dari garis ayah. Yang pertama, Shino, adalah gelar bagi pangeran yang merupakan anak, cucu, dan cicit kaisar. Gelar ini juga digunakan untuk kepala dari 4 keluarga, keluarga Fushimi, Arisugawa, Katsura, dan Kain, yang merupakan cabang dari keluarga utama kekaisaran. Istri dari Shino bergelar Shinohi. Yang kedua, O adalah gelar untuk pangeran yang merupakan kerabat jauh kaisar. Gelar ini secara resmi juga digunakan untuk merujuk pada Raja non-Jepang. Istri O bergelar Ohi. Dan gelar ini juga bisa digunakan untuk merujuk pada permaisuri Raja non-Jepang.
Keluarga Kaisar Putri. Putri adalah perempuan yang silsilahnya tersambung dengan kaisar dari garis ayah. Yang pertama, Nai Sino adalah gelar untuk putri yang merupakan anak, cucu, dan cicit kaisar. Yang kedua, Jo atau Nyo adalah gelar bagi putri yang merupakan kerabat jauh kaisar. Gelar ini secara resmi juga digunakan untuk merujuk pada Ratu non Jepang. Seorang putri akan kehilangan gelarnya jika menikah menurut Undang-Undang Rumah Tangga Istana tahun 1947, kecuali bila dia menikah dengan pangeran. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Jihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung open mic ya, Sensei. Ya, langsung. Ya, silakan. Monggo. Ada yang mau ditanyain terkait materinya? Saya izin ini ya rekamnya. Ini juga nanti saya share. Jadi siapa tahu ada yang tidak hadir, nanti kalian bisa lihat di Eldiru. Nanti saya upload ulang video rekamannya. Ada yang mau bertanya? Sensei izin bertanya kepada kelompok 5. Hai, dozo. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menyampaikan materinya. Dan juga saya mohon maaf telat masuk. Jadi pertanyaannya, karena hari ini membahas tentang mengenai sistem pemerintahan Jepang, biasanya kan di suatu sistem pemerintahan itu pasti kan ada namanya tuh suatu permasalahan. Nah, pertanyaannya, tolong sebutkan beberapa saja, misalkan 1 atau sampai 3 masalah-masalah apa saja yang ada di sistem pemerintahan Jepang. Terima kasih. Oke. Masalah pemerintahannya. Ya. Dari ini mungkin langsung dijawab saja sama kelompok 5. Jadi biar nanti ada diskusi. Monggo kelompok 5. Masalah-masalah pemerintahan di Jepang. Mungkin dari segi suksesi kaisar atau hubungan Perdana Menteri dan kaisar. Suksesi kaisar karena kemarin kita baru-baru ini ya lihat apalagi namanya pergantian era dari Heisei ke Reiwa. Monggo kelompok 5 silahkan.
Ada ini tanggapan dari kelompok 5? Oh, Sensei. Kalau dari saya sendiri, dari Fadil nih, kalau saya belum nemu permasalahan yang sekarang zaman Rewa ini, tapi misalkan di zaman daerah Showa, saya pernah baca gitu, Sensei. Nggak apa-apa di zaman itu. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi pas lagi zaman itu tuh ya, apa yang saya baca itu terjadi kayak jadi pas lagi itu yang menjadi Perdana Menteri itu setahu saya ada 3, dan salah satunya yaitu yang punya kekuatan besar itu seorang seorang jenderal tentara, dan masyarakat di situ terlihat kalau jenderal itu mendedikasikan dirinya kepada militer seperti itu, dan masyarakat melihat kalau jenderal tersebut itu kayak tidak mendedikasikan dirinya untuk negara, untuk parlemen gitu, untuk masyarakat dan lain sebagainya. Akhirnya muncul kayak ketidakpercayaan seperti itu dari masyarakat. Terus akhirnya di situ terjadi kayak semacam riot gitu. Riot itu kerusuhan, kayak terjadi kerusuhan gitu, dan akhirnya bisa ditahan oleh, setahu saya ditahannya sama ini tentara juga. Terima kasih. Setahu saya seperti itu. Mohon maaf jika salah. Itu masanya Koizumi apa masanya? Masa itu tahun berapa kira-kira? Saya sebentar kok. Saya lupa sih. Apa ini? Ya banyak ya. Jadi kalau masalah ini kan, kalau seingat saya itu yang rame dulu itu karena di Indonesia juga ada histori maunya tentang Jugun Yanfu. Koizumi itu yang datang ke pemakaman tentara Jepang yang pahlawan perang Jepang, itu banyak mendapat protes dari dalam dan dari luar Jepang, terutama Korea, Cina. Kalau Indonesia kayaknya nggak terlalu care, mungkin 1-2, itu pun yang keluarga-keluarga korban perang seperti orang-orang Jugun Yanfu. Oke. Tahunnya belum nemu ya. Dari yang lain mungkin ada tambahan? Maaf Sensei, boleh bertanya? Ini belum selesai satu, tapi ya monggo nanti dikumpulin pertanyaannya. Baik. Jadi ada selesaiin dulu ini Pak. Oh ya, di ini dulu. Tampung dulu, silakan aja Nurhanis sambil ini. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan, pemaparan yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa di Kekaisaran Jepang itu perempuan tuh tidak diperbolehkan untuk dijadikan kaisar seperti di kerajaan-kerajaan Eropa atau kerajaan lainnya. Jika memang tidak bisa, bagaimana kalau situasinya seperti tidak ada lagi penerus atau kaisar yang memiliki keturunan laki-laki gitu? Apakah ada solusi lain gitu? Terima kasih. Dari menjawab kelompok langsung perihal hal itu boleh Sensei?
Oh iya, bisa. Juga kayaknya jadi masalah. Iya, ini salah satu yang menjadi masalah di kekeluargaan kaisaran pada saat ini ya. Tapi sempat turun juga masalahnya karena sempat ada yang bakal nerusin itu baru-baru lahir kayaknya setelah itu. Nah, kenapa nggak boleh cewek? Karena dari zaman dulu banget itu apa ya? Bukan dari zaman dulu banget sih, kayak emang di Jepang itu perihal apa sebutannya saya lupa. Emang hak laki-laki itu yang paling tinggi gitu. Jadi laki-laki yang memegang pemerintahan dan lain sebagainya. Dan rata-rata dari zaman yang saya baca seperti itu di Nihonshi, kalau yang megang pemerintahan rata-rata itu kaisarnya cowok walaupun ada yang cewek, tapi yang cewek itu bisa dihitung gitu. Jadi nggak banyak gitu yang cewek kayak Kogyoku dan lain sebagainya itu kayak ada juga yang 2 periode satu ratu, tapi kebanyakan cowok gitu. Dan region wali-wali jadi kan dari zaman dulu kan mulai dari zaman Asuka, terus kaisar punya kekuatan lagi, habis itu jadi boneka lagi. Dan itu rata-rata regionnya itu juga cowok semua. Jadi mungkin itu emang udah budaya dari Jepang dari zaman dahulu kalau cowok yang emang diwajibkan untuk memegang pemerintahan seperti itu. Lalu bagaimana jika situasinya tidak ada penerus sama sekali? Kalau kemarin kan itu baru lahir cowok, jadi kayak kemungkinan bisa digantikan tahta bisa diturunkan ke anak cowok ini. Tapi bagaimana jika kondisinya tidak ada ini? Mungkin perihal kalau menurut dari saya bisa dibahas di parlemen perihal hal tersebut. Lalu mungkin bisa pendapat dari masyarakat perihal hal tersebut. Apalagi apa yang pernah saya lihat di video YouTube, kalau masyarakat Jepang itu pemikirannya itu sudah ada yang berpikir kalau kaisar ya misalkan cewek juga nggak apa-apa gitu. Saya pernah lihat ada orang Jepang interview orang Jepang setelah itu perihal opininya mengenai rencana penggantian peraturan kalau kaisar itu cewek gitu, kurang lebih seperti itu. Dan ya kembali lagi semuanya kepada parlemen itu, kembali kepada parlemen tersebut yang membuat peraturan dan sebagainya. Terima kasih. Ya kurang lebih kayak seperti itu ya. Memang kalau yang ini yang kaisar sekarang kayaknya nggak ada anak cowoknya. Kalau nggak salah adiknya yang punya anak cowok. Jadi itu yang jadi kalau dari garis suksesi kaisar, maka dari aturan yang berlaku sekarang itu larinya nanti ke adiknya yang cowok yang punya anak cowok. Saya nggak tahu siapa namanya. Kalau nah itu yang sudah ada dua nama suksesi kaisar. Kalau di sejarah ya memang ada beberapa nama, kalau nggak salah itu masih di awal-awal kerajaan Jepang, sekitar masa di sebelum Nara kayaknya, masa di Asuka. Nah itu memang ada beberapa hitungannya bukan kaisar mereka, tapi mereka punya hak karena kaisar yang diangkat pada waktu itu masih sangat muda mereka, jadi posisinya itu lebih ke wali, jadi mereka yang berpegang. Nanti kalau pada masa Nara itu sudah kalian bisa
atau mungkin sudah dengar sebelumnya, klan Fujiwara itu kan sudah masuk ke dalam struktur garis keturunan kaisar. Jadi di waktu itu mereka sudah pakai walinya itu ya dari orang-orang Fujiwara, dari klan-klan Fujiwara. Tapi kalau dari segi kepemimpinan memang laki-laki yang diutamakan, mau itu anak kecil atau tua, nah itu yang punya hak, lebih legitimasinya lebih kuat. Saya kira itu juga jadi permasalahan kalau dalam pemerintahan struktur pemerintahan Jepang. Oke, ada lagi? Mas, berarti ini baru dua masalah ya. Kalau nggak ada, saya bantu ini ya, jawab pertanyaan yang pertama. Jadi ini untuk pemerintahan Jepang itu ya antara, mungkin salah satunya itu antara harmonis antara kaisar dengan sebagai kepala negara, terus dengan kabinet dan perdana menterinya sebagai sistem kepala pemerintahan. Nah itu kadang ada yang langsung disetujui oleh kaisar, kadang pula tidak. Jadi meskipun kaisar itu ya, kalau tadi di presentasi kelompok 5 itu merupakan simbol, tapi simbolnya itu masih punya kekuasaan meskipun dibatasi. Nah, kekuasaan yang dibatasinya itu dia tidak boleh memilih siapa perdana menterinya, tapi dia punya kuasa untuk menyetujui. Nah, persetujuan itu yang penting. Jadi ada beberapa kasus perdana menteri. Jadi pergantian perdana menteri itu cepat. Di Indonesia juga punya sejarah parlementer seperti itu dengan dipimpin perdana menteri kalau nggak salah masa Republik Indonesia Serikat itu cepat. Setahun 2 tahun bisa ada pergantian kabinet. Nah, di Jepang itu ada pergantian itu bahkan belum dilantik karena tidak mendapat persetujuan, itu akhirnya kembali ke diet parlemen, kokainya. Jadi itu juga termasuk masalah yang sering muncul di tingkat antara pemerintahan dengan negara. Oke, saya kira mungkin cukup waktunya kita bahas tentang pemerintahan. Saya berterima kasih pada kelompok 5. Nanti materinya juga kalian kirim ke saya biar saya bisa upload ke Eldiru. Oke, cukup ya dari kelompok 5. Terima kasih banyak. Nah, kita masuk ke kelompok 3. Perekonomian Jepang. Oke, udah. Oke, silakan kelompok 3. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Ruru Cahyaning Nala yang hari ini bertugas sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 ingin membahas materi tentang perkembangan ekonomi, industri, dan teknologi Jepang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alma Zain Adiwardana, Akila Ruru Cahyaning Nala, Aulia Aini, Boyke Anugrah Wiranata, Indra Wansyah, Karisa Fitra Andini, Kesya Miswah Gasani, Muhammad Fajar Abiyu, Sabila Putri Rahmadani, Sidki Fauzan Royadi, dan Trisnandia Panggalih.
Pertama, kami akan membahas tentang perkembangan ekonomi dari zaman Meiji dan sampai zaman Heisei Reiwa. Zaman Meiji akan dijelaskan oleh Trisnandia. Kepada Nandia dipersilakan. Tes, apa suara saya terdengar? Ya, kedengaran. Hai. Perkenalkan, saya Trisnandia Panggali. Saya di sini akan menjelaskan perekonomian pada zaman Meiji. Revolusi industri di Jepang terjadi selama era Meiji. Revolusi industri dimulai sekitar tahun 1870 ketika para pemimpin era Meiji memutuskan untuk menyusul barat. Pemerintah membangun rel kereta, memperbaiki jalan, dan meresmikan program reformasi tanah guna mempersiapkan negara untuk perkembangan lebih lanjut. Pada tahun 1871, sekelompok politisi Jepang yang dikenal sebagai misi Iwakura berkeliling Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari cara-cara barat. Hasilnya adalah kebijakan industrialisasi yang dipimpin oleh negara yang sengaja untuk memungkinkan Jepang dengan cepat mengejar ketinggalan. The Bank of Japan yang didirikan pada tahun 1877 digunakan pajak dengan model dana baja dan pabrik-pabrik tekstil. Kereta api pertama dibuka antara Tokyo dan Yokohama pada tahun 1872, dan jalur kereta api berkembang pesat di seluruh Jepang hingga abad ke-20. Pengenalan transportasi kereta api menghasilkan produksi yang lebih efisien, karena penurunan biaya transportasi memungkinkan perusahaan manufaktur pindah ke daerah pedalaman Jepang yang lebih padat untuk mencari input tenaga kerja. Kereta api juga memungkinkan akses baru ke bahan mentah yang sebelumnya terlalu sulit atau mahal untuk diangkut. Setidaknya ada dua alasan kecepatan modernisasi Jepang. Berdasarkan pasal kelima dan terakhir dari Gukajo no Gosaimon pada tahun 1868, pengetahuan akan dicari di seluruh dunia untuk memperkuat dasar-dasar pemerintahan kekaisaran. Jepang secara bertahap menguasai sebagian besar pasar Asia untuk barang-barang manufaktur, dimulai dengan tekstil. Struktur ekonomi menjadi sangat merkantilistik, mengimpor bahan mentah dan mengekspor produk, jadi cerminan kemiskinan relatif Jepang dalam bahan mentah. Jepang muncul dari transisi Tokugawa Tenno atau Keijo Meiji pada tahun 1898 sebagai negara industri Asia pertama. Kegiatan komersial dalam negeri dan perdagangan luar negeri yang terbatas telah memenuhi permintaan budaya material sampai era Keijo. Tetapi era Meiji yang dimodernisasi memiliki persyaratan yang sangat berbeda. Sejak awal, para penguasa Meiji memeluk konsep ekonomi pasar dan mengadopsi bentuk kapitalisme perusahaan bebas Inggris dan Amerika Utara. Reformasi ekonomi termasuk mata uang modern terpadu berdasarkan yen, perbankan, hukum komersial, pajak, bursa saham, dan jaringan komunikasi. Pembentukan kerangka kelembagaan modern yang kondusif untuk ekonomi kapitalis membutuhkan waktu, tetapi diselesaikan pada tahun 1890-an. Pada saat itu, sebagian besar pemerintah telah melepas kendali langsung atas proses modernisasi, terutama karena alasan anggaran. Banyak mantan daimyo yang pensiun dibayar sekaligus, mendapat banyak keuntungan melalui investasi yang mereka buat di industri yang berkembang. Mereka yang secara informal terlibat dalam perdagangan luar negeri sebelum restorasi Meiji juga berkembang pesat. Perusahaan penyaji bakufu lama yang berpegang teguh pada cara tradisional, mereka gagal di lingkungan bisnis yang baru. Pemerintah awalnya terlibat dalam modernisasi ekonomi, menyediakan sejumlah pabrik percontohan untuk memfasilitasi transisi ke era modern. Setelah 20 tahun pertama era Meiji, ekonomi industri berkembang pesat hingga sekitar tahun 1920. Dengan masukan dari teknologi barat yang maju dan investasi swasta yang besar. Dirangsang oleh perang dan melalui perencanaan ekonomi yang hati-hati, Jepang muncul dari Perang Dunia Pertama sebagai negara industri utama. Pada tahun 1885, pemerintah Meiji mensponsori sistem telegraf di seluruh Jepang, menempatkan telegraf di semua kota besar di Jepang pada saat itu. Sekian untuk zaman Meiji, saya kembalikan ke Akila. Terima kasih Nandia atas penjelasannya. Selanjutnya, perkembangan ekonomi di zaman Taisho akan dijelaskan oleh Sidki Fauzan Royadi. Kepada Sidki dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perkembangan ekonomi zaman Taisho. Tahun
ekonomi zaman Taisho. Pada tahun 1914, meletuslah Perang Dunia I. Perang ini berlangsung di Eropa. Pada saat berlangsungnya Perang Dunia, Jepang menggantikan negara-negara Eropa untuk mengekspor barang-barang komoditi industri ke Asia. Akibatnya muncullah kapitalis-kapitalis besar, yaitu orang kaya baru yang memperoleh keuntungan yang besar. Di satu pihak, keadaan rakyat Jepang semakin menderita diakibatkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Pada tahun 1918 terjadi penjarahan terhadap toko-toko beras. Kekacauan tersebut semakin meluas ke seluruh Jepang dan keadaan ini berhasil ditumpas oleh Hara Takashi yang sering disebut sebagai Perdana Menteri Rakyat Jelata yang telah membentuk kabinet partai politik asli sesungguhnya untuk pertama kali di Jepang. Kelas atas yang berkuasa sebelum perang secara garis besar terdiri dari golongan kapitalis kaya, para pemilik tanah yang luas, serta politikus-politikus dan pejabat-pejabat tinggi. Kedudukan mereka mantap karena didukung oleh sistem kekaisaran. Pihak-pihak yang erat berkaitan dengan kelompok ini adalah pengusaha menengah dan kecil sebagai pemilik pabrik-pabrik kecil dan toko-toko besar yang bersama dengan para pemilik tanah berukuran menengah dan kecil merupakan kelas menengah kecil yang berada tepat di atas kelas petani, pekerja, pedagang-pedagang kecil, dan golongan perajin. Kelas menengah baru yang berupa karyawan pemerintah, pegawai dalam perusahaan-perusahaan besar, guru-guru, dan para pekerja profesional lainnya tidak hanya lebih kecil jumlahnya daripada kelas menengah lama, tetapi juga sepenuhnya menjadi salah satu struktur kelas pelapis sosial. Namun di balik perubahan politik serta keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia I, sampai Jepang berada di pihak yang menang dalam perang tersebut berdampak pada pertumbuhan dalam bidang perekonomian, perkembangan sosial yang signifikan. Menjelang akhir masa Taisho yaitu sekitar 1925 di seluruh Jepang mendapat 34 universitas, 29 sekolah menengah tingkat atas dan 84 sekolah profesional sekolah menengah tingkat pertama khusus untuk laki-laki mengalami peningkatan yang signifikan dari 218 pada 1900 menjadi 491 pada 1924. Sekolah menengah pertama khusus kaum wanita mengalami loncatan yang cukup berarti yakni dari 52 sekolah pada tahun 1900 menjadi 576 sekolah pada 1924. Dengan melihat data-data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Jepang pada 1920-an sudah banyak yang menikmati dunia pendidikan. Banyak orang yang mengenyam pendidikan dengan sendirinya. Tenaga kerja yang terserap di berbagai lapangan kerja adalah para pekerja yang berpendidikan dan berkuasa. Sekian dari saya menjelaskan ekonomi zaman Taisho. Akan kembalikan kepada Akila. Terima kasih Sidki atas penjelasannya. Kemudian di zaman Showa akan dijelaskan oleh Almas. Kepada Almas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi di zaman Showa. Jadi di zaman Showa itu ada dua kondisi ya, kondisi sebelum Perang Dunia Kedua dan kondisi sesudah Perang Dunia Kedua. Kondisi sebelum Perang Dunia II, jumlah penduduk Jepang pada awal masa Showa berjumlah sekitar 60 juta jiwa. Kondisi perekonomian dalam negeri Jepang mengalami kegoncangan seiring dengan krisis ekonomi yang melanda seluruh dunia pada 1933. Kehidupan masyarakat pada waktu ini benar-benar mengalami penderitaan yang luar biasa, terutama kehidupan para petani. Tadashi Fukutake menggambarkan bagaimana susahnya kaum petani. Mereka terbebani kerja keras sepanjang hari di bawah sengatan matahari dan guyuran hujan, tetapi hasil pertaniannya hanya cukup menunjang hidupnya yang sederhana. Di hampir seluruh desa Jepang diidentifikasikan dengan kemiskinan dan keterbelakangan budaya. Kaum petani biasanya disebut hyakuso, sebuah istilah yang kini dapat menjadi ejekan, tetapi dahulu tidak demikian halnya. Dengan urbanisasi dan pembangunan, istilah hyakuso memuat konotasi kemiskinan dan status sosial yang rendah. Petani dianggap sebagai anggota masyarakat yang bernasib malang. Sebelum Perang Dunia II, sangat mudah membedakan anak desa dan anak kota, hanya dengan melihat cara berpakaian. Tidak mengherankan apabila hyakuso berarti sama dengan kemiskinan.
Beberapa tahun sebelum depresi melanda seluruh dunia, termasuk Jepang, antara 1926 dan 1927, Biro Statistik Kabinet membuat survei pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pada umumnya kemiskinan melanda hampir seluruh desa di Jepang. Keluarga petani rata-rata berpendapatan 7/10 dari pegawai kantor dan sekitar 90% dari pendapatan buruh pabrik yang tidak diberi upah secara wajar. Pengeluaran para petani untuk kebutuhan pangan berbeda jauh dengan pengeluaran yang sama dari kaum pekerja yang berada di kota-kota. Kaum petani hampir 50% lebih pengeluarannya diperuntukkan kebutuhan pangan. Selanjutnya, kondisi sesudah Perang Dunia Kedua. Setelah kalah dalam Perang Dunia II, selama kurang lebih 7 tahun, Jepang berada di bawah pendudukan tentara sekutu pimpinan Amerika Serikat. Semasa pendudukan Amerika Serikat, Jepang mencurahkan perhatiannya pada pembangunan bidang industri dan ekonomi. Hal ini dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh sehingga secara luar biasa dalam waktu yang relatif singkat, Jepang tumbuh menjadi negara industri yang dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara yang telah maju sebelumnya. Pada era 1950-an, ekonomi Jepang mengalami kemajuan yang pesat. Lebih dari 10 tahun setelah itu, rata-rata tingkat pertumbuhan mencapai kurang lebih 10%. Hal ini adalah suatu rekor yang tidak pernah disamai negara besar manapun. Jepang menjadi negara yang benar-benar makmur dari hasil kemajuan dalam bidang perekonomian. Orang Jepang dilanda semangat konsumerisme yang tinggi. Kamera yang indah, stereo, lemari es, mesin cuci, AC, bahkan mobil menjadi barang yang hampir dapat dimiliki oleh setiap orang yang menginginkannya di kota-kota maupun di desa-desa. Orang-orang Jepang membanggakan negaranya yang tidak pernah dirasakan selama beberapa tahun. Negara-negara lainnya menanggapi dengan keheranan dan kekaguman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Almas untuk penjelasannya. Selanjutnya zaman Heisei Reiwa akan dijelaskan oleh Boyke. Kepada Boyke dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya di sini akan membahas perkembangan ekonomi zaman Heisei sampai dengan Reiwa atau zaman sekarang. Next. Yang pertama itu, Heisei dimulai pada tahun 1989 bertepatan dengan peristiwa pecahnya gelembung ekonomi Jepang. Tetapi sejarah gelembung ekonomi Jepang ini bermula sejak ditekannya Perjanjian Plaza pada tanggal 22 September 1985, di mana negara Prancis, Jerman Barat, Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris yang tergabung dalam negara G5 menyepakati untuk dilakukannya depresiasi dolar AS terhadap mata uang kelima negara lainnya. Yen Jepang yang semula bernilai 240 yen per dolar Amerika Serikat menguat menjadi 120 yen per dolar Amerika Serikat. Terus pertanyaannya, kalau yen Jepang malah menguat bukannya malah bagus ya? Barang impor kan bisa jadi lebih murah dibelinya. Justru disinilah letak permasalahannya. Jepang merupakan negara produsen. Menguatnya yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat hanya akan membuat produk-produk Jepang akan bertambah mahal di pasar ekspor. Jepang tidak bisa lagi menggunakan strategi marketing dengan harga terjangkau lagi. Sebab itulah pendapatan negara yang bergantung dengan ekspor melesu. Demi menggenjot perekonomian domestik, Bank Sentral Jepang mengeluarkan kebijakan untuk memangkas suku bunga hingga menjadi 2,5% saja. Alhasil, tingkat peminjaman kredit dari para investor membludak dan menyebabkan harga properti dan pasar modal yang berupa real estate dan saham naik drastis dari harga wajarnya di tahun 1989 Heisei. Sudah menjadi lumrah ketika harga aset melambung tinggi dari harga wajarnya, maka akan terjadi koreksi besar-besaran. Benar saja, ketika tahun 1990, ketika Bank Sentral Jepang kembali menaikkan suku bunga ke tingkat 6%, nasabah yang mengambil kredit menjadi kebingungan untuk mengembalikan bunga yang telah mereka pinjam sebelumnya. Tahun berikutnya, para investor yang mulai panik mulai menjual aset sahamnya, karena keuntungan investasi sudah tidak mampu mengcover seluruh beban bunga dari uang pinjaman. Sementara di sektor properti yaitu real estate, ketika pemerintah mengambil kebijakan pengetatan pajak dan aturan pinjaman bank, mereka semua berlomba-lomba menjual semua properti mereka. Alhasil harga properti dan saham hancur lebur dalam waktu singkat.
Peristiwa ini menyebabkan efek berantai yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut. Peristiwa ini pun menyebabkan shock dan trauma bagi ekonomi Jepang. Perusahaan yang selamat menjadi berhati-hati dalam menggunakan uangnya dan mengurangi investasi. Sedangkan masyarakat Jepang menjadi takut untuk berinvestasi dan takut untuk meminjam modal usaha ke bank, serta menjadi lebih memilih untuk menggunakan uangnya dengan hemat. Hal ini pula mengakibatkan ekonomi Jepang yang terjebak dalam stagnansi yang berkelanjutan. Ditambah dengan krisis finansial Asia tahun 97 sampai 98 atau krisis moneter, Jepang semakin sulit untuk memulihkan ekonominya. Inilah yang dinamakan dekade yang hilang atau the lost decade. Bisa dilihat itu di gambar GDP Jepang dari tahun 90 turun hingga hampir stagnansi gitu. Oke, next selanjutnya. Di masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi tahun 2001 sampai 2006, pemerintah Jepang melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi persoalan ekonomi. Antara lain dengan melakukan reformasi kebijakan makroekonomi dan restrukturisasi institusi keuangan. Adapun kebijakan ekonomi yang diambil antara lain dengan menghapus kredit macet, mengurangi defisit anggaran, serta melakukan privatisasi perusahaan negara. Namun demikian, utang pemerintah pada saat itu masih terlalu besar mencapai 160% dari total GDP. Pada tahun 2008, bangkrutnya perusahaan sekuritas Lehman Brothers berdampak besar pada pasar keuangan dunia termasuk Jepang. Ketika perekonomian Amerika Serikat mengalami kontraksi, nilai tukar mata uang US dollar melemah. Hal tersebut mendorong lesunya impor produk dari Jepang. Pada gilirannya, ini berdampak pada menurunnya laba di sektor perdagangan ekspor Jepang. Di sisi lain, karena mata uang yen mengalami apresiasi terhadap US dollar, maka nilai yen tidak lagi kompetitif dalam perdagangan internasional. Ada satu kejadian lagi yang menghambat pemulihan perekonomian Jepang, yakni saat pertengahan Maret 2011 terjadi bencana alam gempa bumi dan tsunami di Tohoku, yang disertai dengan bocornya instalasi nuklir. Pada Januari 2013, Perdana Menteri Shinzo Abe memperkenalkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Zero Policy atau lebih dikenal dengan istilah Abenomics. Kebijakan tersebut antara lain berupa kebijakan moneter yang longgar, di antaranya melalui pemberian kualitatif, kuantitatif easing, kebijakan fiskal yang fleksibel, di antaranya berupa stimulus fiskal dan penetapan tarif pajak, serta reformasi struktural, misalnya pada kebijakan tentang ketenaga kerjaan. Pemerintah Jepang mengklaim bahwa penerapan kebijakan Abenomics mampu membawa dampak positif, antara lain berupa peningkatan pertumbuhan GDP nominal, sekitar 37 triliun yen selama periode 2012 sampai 2015, serta penurunan angka pengangguran dari 4,3% menjadi 3,1% di periode 2012 sampai 2016. Di samping itu, kebijakan Abenomics juga telah dilaksanakan secara efektif terkait dengan restrukturisasi dan reformasi di sektor energi, kesehatan, serta pertanian. Pemerintah Jepang juga secara aktif mengembangkan sektor usaha kecil. Oke, selanjutnya. Di zaman sekarang, yaitu zaman Reiwa, ketika pandemi COVID-19 berlangsung, itu mengakibatkan ekonomi Jepang mengalami kontraksi sebesar 4,8%. Namun pada Oktober sampai Desember 2020 tumbuh sebesar 12,7% dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya. Hal tersebut berkat kenaikan ekspor dan stimulus yang sudah mencapai 3 triliun US dollar sejak pandemi COVID-19. Stimulus yang diberikan ini diberikan untuk membantu usaha kecil dan masyarakat yang kurang mampu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Boyke atas penjelasannya. Kemudian pembahasan kedua kami akan membahas tentang industri. Kepada Indrawansyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tolong, nah
Di sini saya akan membahas industri di Jepang. Sejarah perkembangan industri di Jepang sendiri dibagi menjadi dua periode. Pertama, periode modern, yaitu awal dari restorasi Meiji pada tahun 1898 sampai akhir Perang Dunia Kedua, di mana kapitalisme didirikan di Jepang. Kedua periode kontemporer, yaitu di akhir perang hingga saat ini, yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat cepat. Awal industri di Jepang dimulai pada akhir 1880-an, diawali dengan industri ringan seperti industri tekstil yang berkembang pesat antara tahun 1887 dan 1996. Selanjutnya antara tahun 1897 hingga 1906 mulai berkembang industri berat. Nah, kemudian di sini ada macam-macam industri Jepang. Yang pertama ada industri logam. Industri logam merupakan salah satu industri dasar yang menunjang produksi barang modal yang menopang industri lainnya. Dengan logam sebagai bahan baku utama, industri ini diakui memiliki peran terhadap pengembangan industri lainnya. Pada tahun 1960-an, produksi besi dan baja Jepang melonjak naik. Di tahun 1973, produksi baja mencapai 119.320.000 ton. Setelah mencapai produksi tersebut, Jepang tidak berhasil melampaui 100 juta ton. Sebab utama penurunan ini karena Cina dan Korea mulai terkenal. Setelah di tahun 1980-an, produksi Cina dan Korea bertambah dengan pesat sehingga terjadi persaingan ketat antara negara tersebut. Industri ini mengolah logam dan mineral menjadi besi, aluminium, dan tembaga. Logam tersebut dibuat menjadi lempengan, pipa, ataupun kawat. Hasil produksi yang dibuat oleh industri logam dijadikan sebagai bahan baku utama untuk mesin atau bahan baku bangunan. Produksi besi atau logam yang belum diproses, Jepang ada di posisi 2 setelah Cina di dunia pada tahun 2002. Kemudian yang kedua ada industri elektronik. Jepang pada tahun 1950 memproduksi 3 jenis barang elektronik, yaitu televisi hitam putih, kulkas, dan mesin cuci. Kemudian pada tahun 1960 ada 3 macam TV, yaitu Kara TV, Ura TV, dan KA TV. Ketiga macam TV tersebut sudah banyak terjual dan Jepang memproduksi barang elektronik yang baru. Memasuki tahun 1970-an, Kara TV menjadi pusat arus barang elektronik. Jepang hanya mengekspor saja tanpa mengimpor barang. Namun sejak tahun 1985, karena pengaruh tingginya yen, masing-masing perusahaan industri dengan mudahnya mengurangi pegawai, sehingga tidak ada kemajuan. Saat ini, Jepang menjadi salah satu dari industri paling kuat dan paling besar di dunia. Jadi industri dari Jepang ini merupakan pencipta dan pengekspor produk elektronika konsumen paling banyak dan produktif di dunia, baik dari segi jumlah perusahaan maupun dari jumlah hasil produknya. Jepang banyak dikenal sebagai negara penghasil produk elektronika yang terbesar dan terbaik di hampir semua negara, seperti produk dari perusahaan Sony, Hitachi, Toshiba, Canon, Fujitsu, dan yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Untuk yang nomor 3 akan disampaikan oleh Karisa. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, yang ketiga ada industri kimia. Industri ini membuat hasil produksi yang telah diubah secara kimiawi. Contohnya seperti bahan bakar minyak, garam, dan lain-lain. Industri ini juga membuat karet sintetis, serat kimia, pupuk kimia, plastik, dan kosmetik. Industri kimia terbentuk oleh industri mobil dalam negeri, peralatan, dan mesin listrik. Semua industri tersebut terpengaruh oleh peningkatan permintaan yang tinggi dengan kemampuan produksi yang tinggi pula. Di lain pihak, industri negara Eropa dan Amerika, skala perusahaannya lebih kecil dibandingkan skala industrinya sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses produksinya, industri Jepang menggunakan model lama yang skalanya lebih kecil, sehingga membuat persaingan antara Timur Tengah, Asia, dan negara-negara sekitarnya. Melakukan persiapan untuk menyediakan yang terbaik dan terbaru dalam skala besar. Next slide. Yang keempat ada industri otomotif. Industri otomotif ialah merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan kendaraan bermotor di kancah dunia. Pada tahun 2007, lebih dari 73 juta kendaraan bermotor, termasuk mobil dan kendaraan komersial diproduksi ke seluruh dunia. Perusahaan otomotif Jepang masuk dalam jajaran produk internasional seperti Toyota Motor Corp, Nissan, Mazda, Mitsubishi,
Fuji Heavy Industries, dan Isuzu Motor. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Karisa. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Abi. Kepada Abi dipersilakan. Saya akan melanjutkan dari siapa tadi? Industri tekstil. Industri tekstil adalah industri yang membuat pakaian dan kain dengan memintal benang sebelum Perang Dunia II. Industri ini berkembang pesat, namun karena pemusatan industri dipindahkan ke industri kimia, posisi industri tekstil menjadi merosot. Apalagi akhir-akhir ini Cina mudah sekali memproduksi tekstil dengan mutu baik, sehingga industri luar negeri tekstil Jepang menurun drastis. Yang keenam, produksi bahan makanan. Produksi bahan makanan mengolah hasil produksi dari air, pertanian, dan sebagainya untuk dibuat bahan makanan. Pada 2001, 1.310.000 orang bekerja, menghasilkan produksi sejumlah 35 triliun yen. Secara keseluruhan terjadi peningkatan 100% sehingga dilakukan produksi skala yang lebih besar. Karena faktor skala produksi dipengaruhi pula oleh keadaan penghasil bahan mentah sekitarnya. Sedangkan keadaan penghasil bahan mentah sedang cukup baik. Telah diketahui bahwa Kepulauan Okinawa, Kagoshima merupakan daerah penghasil gula, sayur mayur, dan bir. Bahan-bahan seperti gula juga terkadang masih dalam bentuk lebih kasar atau tidak murni. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Abi atas penjelasannya. Selanjutnya, kami akan membahas tentang teknologi dari zaman Meiji hingga Showa. Yang pertama ada zaman Meiji akan dijelaskan oleh Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan teknologi di zaman Meiji. Restorasi Meiji merupakan suatu gerakan pembaruan pada tahun 1868 untuk mengembalikan kekuasaan negara kepada Kaisar Mutsuhito atau dikenal dengan Kaisar Meiji. Restorasi ini mengakhiri 265 tahun berdirinya kekuasaan militer Tokugawa dan menandai titik balik sejarah Jepang pada abad modern, di mana Jepang mulai menjelma menjadi negara yang maju. Restorasi Meiji disebut juga sebagai zaman pencerahan Jepang, sejalan dengan arti kata Meiji sendiri, yaitu yang berpikiran cerah. Jepang ingin menunjukkan kepada seluruh di dunia bahwa negara mereka akan dibangun dengan pondasi ilmu pengetahuan. Bangsa Jepang kemudian mulai berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalannya dari bangsa Eropa. Sepanjang tahun 1870-an, Jepang benar-benar melakukan perubahan yang luar biasa cepat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, riset, dan teknologi. Pada perkembangannya, restorasi Meiji berhasil membawa modernisasi dan westernisasi serta pengaruh yang besar dalam berbagai sektor kehidupan di Jepang. Jepang yang pada saat itu merupakan negara kuno dan miskin dengan sakokunya atau isolasi, menjelma menjadi salah satu kekuatan yang disegani di Asia Timur. Banyak kemajuan yang dicapai di berbagai bidang industri, pemerintahan, pendidikan, maupun militer akibat restorasi Meiji. Kemajuan-kemajuan tersebut dicapai hanya dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun. Perubahan ekonomi dan sosial berjalan sesuai dengan transformasi politik selama periode restorasi Meiji. Meskipun sektor ekonomi masih bergantung pada pertanian, industrialisasi menjadi tujuan utama pemerintah Jepang dalam mengarahkan perkembangan industri strategis, transportasi, dan komunikasi. Pada periode itu juga dibangun jalur kereta api pertama pada tahun 1872. Hampir 2 dekade setelahnya, Jepang telah memiliki rel kereta api sepanjang 1.400 mil atau 2.250 km. Jaringan telegraf pun dibangun untuk menghubungkan semua kota besar pada tahun 1880. 2 tahun berikutnya, perusahaan swasta didorong oleh dukungan keuangan pemerintahan dan dibantu oleh institusi sistem perbankan bergaya Eropa.
Seluruh upaya modernisasi tersebut memerlukan pengetahuan dan teknologi Barat yang menjadi penyebab meluasnya westernisasi di negara tersebut. Kendati demikian, westernisasi mulai diperketat pada tahun 1880-an saat munculnya apresiasi baru terhadap nilai tradisional Jepang. Dampaknya meskipun perkembangan sistem pendidikan modern dipengaruhi oleh teori dan praktik Barat, Jepang tetap menekankan nilai tradisional kesetiaan samurai dan harmoni sosial. Pada awal abad ke-20, tujuan restorasi Meiji telah banyak tercapai. Jepang saat itu bergerak cepat untuk menjadi negara industri modern. Di tahun 1902, Jepang dan Inggris membentuk sebuah aliansi bernama Anglo-Japanese Alliance untuk melawan ancaman yang diajukan oleh Rusia terhadap Inggris, India, dan Timur Jauh, serta yang paling utama kepentingan Jepang di Korea. Nama Jepang semakin diperhitungkan dunia setelah meraih kemenangan dalam 2 perang melawan Tiongkok pada tahun 1895 dan Rusia pada tahun 1905. Restorasi Meiji yang mengakselerasi industrialisasi di Jepang ini menjadi modal untuk kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer pada tahun 1905 di bawah slogan negara makmur militer kuat. Kematian Kaisar Meiji pada tahun 1912 menandai akhir periode restorasi. Meskipun demikian, beberapa pemimpin penting Meiji dibawa sebagai negarawan tua di rezim baru pada tahun 1912 hingga 1926 dari Kaisar Taisho dan terus berusaha menjadikan Jepang sebagai negara besar pesaing negara barat. Sekian dari saya kembalikan ke Akila. Terima kasih Sasha atas penjelasannya. Selanjutnya zaman Taisho akan dijelaskan oleh Kesia. Kepada Kesia dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan tentang zaman Taisho. Pada zaman ini, di bawah kepemimpinan Kaisar Taisho, Jepang terus berkembang sebagai negara maju dan modern. Lanjutan modernisasi dari zaman Meiji pada saat itu semakin pesat dan drastis. Peningkatan di setiap bidang telah menunjukkan keperkasaan Jepang di Asia dan lebih daripada itu, Jepang telah disejajarkan dengan negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugis, dan negara maju lainnya. Mason dan Cheeger juga menyebutkan bahwa era Taisho telah menyumbangkan lebih banyak perubahan dan dapat dikatakan modernisasi ketika itu telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Karena terbukanya kembali Jepang, otomatis kebudayaan dan ilmu Barat masuk ke Jepang, membuat negara Jepang mengalami perkembangan teknologi. Salah satunya yaitu dalam segi pakaian. Pakaian Barat mulai berkembang. Seragam sekolah Jepang diganti menggunakan seragam Angkatan Darat Inggris. Sedangkan kimono juga mendapat pengaruh budaya Barat, yaitu munculnya motif abstrak. Munculnya motif abstrak karena pengaruh dari seni abstrak yang populer di Barat pada awal abad 20. Karena itu, Jepang sedang membangun saat itu perkembangan pakaian berubah karena Jepang sedang membangun industri tekstil dan membuat pakaian di Jepang juga berkembang. Pada era Taisho, komposisi instrumen musik mulai diperkenal dan disebarluaskan melalui produksi rekaman. Alat media radio telah memiliki pengaruh yang tidak terhitung, sebab dengan munculnya radio sebagai media memungkinkan seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati berbagai macam pertunjukan dunia. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kesia atas penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir ada teknologi zaman Showa akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu teknologi zaman Showa. Selama zaman Showa, Jepang memasuki periode totalitarianisme politik, ultranasionalisme dan fasisme yang berpuncak pada invasi ke Cina pada tahun 1937.
Peristiwa tersebut yaitu bidang dari saat konflik dan kekacauan di seluruh dunia seperti halnya depresi akbar dan Perang Dunia Kedua. Next. Selanjutnya, pada zaman Showa, perkembangan teknologinya yaitu siaran TV sudah ada pada tahun 1953. Kemudian ada yang disebut dengan 3 harta suci yang pada tahun 1960-an, yaitu TV hitam putih, kulkas, dan mesin cuci. Kemudian pada tahun 1970-an, yaitu ada 3C, yaitu TV berwarna, mobil, air conditioner. Kemudian ada pembukaan jaringan transportasi Shinkansen Tokaido pada tahun 1964, Shinkansen Sanyo tahun 1975, dan Shinkansen Tohoku Joetsu pada tahun 1982. Kemudian ada pembangunan terowongan Seikan pada tahun 1980-an. Terus ada pembangunan jembatan besar Seto pada tahun 1980-an. Kemudian ada pastinya sudah ada teknologi komputerisasi. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960, pemerintah Jepang secara intensif melakukan perlindungan terhadap industri pertaniannya. Petani itu mulai menggunakan pupuk, benih, dan mesin yang baru untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di Jepang. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Auli atas penjelasannya. Dengan itu telah selesai presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompok lain ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Maaf Pak, boleh bertanya? Ya, silahkan. Baiklah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jepang itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Yang salah satunya adalah perubahan ekonomi yang sifatnya konvensional berupa lebih menekankan pada agraria seperti perkebunan, pertanian, dan sebagainya, menuju ke negara yang sifatnya ekonominya modern, yaitu lebih menekankan pada industrialisasi. Nah, perubahan-perubahan itu sangat maksudnya perubahan itu didukung oleh perubahan sumber daya manusianya juga. Nah, pertanyaan saya dalam meningkatkan sumber daya manusianya, kira-kira pemerintah Jepang melakukan apa gitu? Maksudnya mereka melakukan apa dalam meningkatkan sumber daya manusianya? Apakah melalui pelatihan atau dimulai dari pendidikan seperti pendidikan seperti kalau kita kan SMK gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Nurhanisang. Langsung ditanggapi mungkin dari kelompok 3, silahkan. Monggo, ada perwakilan, siapa yang mau menjawab pertanyaan? Jadi ini untuk sektor lain tapi yang mendukung ke perekonomian, khususnya ke sumber daya manusia. Monggo. Dari kelompok 3 ada?
Gimana kelompok 3? Ada yang mau jawab? Atau mungkin ada dari kelompok lain mau ini diskusi. Jadi saya kira mungkin ada yang mau bantu kelompok 3. Permisi, boleh tanya lebih lanjut? Boleh tanya lebih lanjut kepada Kak Nurhanis, itu Jepang meningkatkan SDM zaman sekarang atau zaman dulu ya? Zaman yang dulu, yang kan kita tahu bahwa dulu kan, iya betul. Ya. Jadi zaman dulu itu ada suatu program Jepang untuk menyerap teknologi dari Barat gitu, untuk mengejar ketertinggalan. Dahulu itu Jepang dengan perjanjian dengan Barat itu merasa dirugikan dan merasa terhina. Jadi ada sebuah keinginan untuk mensejajarkan negara Jepang dengan negara-negara Barat lainnya. Nah, terus di Jepang juga itu membawa suatu seperti mencontoh hukum dari Jerman itu untuk kepada sistem politiknya itu. Untuk dahulu kan Meiji itu tidak langsung ada Perdana Menteri ya, karena ada protes-protes gitu, maka dikirimkan misionaris, dan ketika kembalinya itu diterapkan sistem politik modern. Terus di antara lainnya juga itu ada pendidikan juga gitu. Sebentar, saya di pendidikan juga ada seperti di sekolah Jepang zaman dahulu itu semua siswa masuk pulang sekolah serempak. Ada peraturan seperti itu. Terus perusahaan, pabrik, kantor, kegiatan produksi dengan menggunakan mesin yang dioperasikan secara serempak, pekerjaan administrasi yang harus dilaksanakan serentak, wajib militer, transportasi cepat, massal, kereta api juga ada. Terus berguru kepada Amerika Serikat, kompetisi dengan industri Eropa, seperti itu kurang lebih. Intinya itu Jepang itu meningkatkan SDM-nya itu dengan berkiblat dari Barat gitu. Sebagaimana masyarakat Barat itu ada gitu, Jepang itu meniru untuk meningkatkan SDM. Soalnya Jepang itu tidak seperti yang kita kira ya, berdasarkan buku yang saya baca itu Jepang dahulu juga itu negara yang miskin, bodoh, seperti itu kurang lebih. Apa masih kurang? Oke. Ada yang lain mau tambahin dari kelompok 3 mungkin, atau dari kelompok lain mau nambahin juga nggak apa-apa. Ya kalau kembali ke sejarahnya, memang masa Edo itu, apalagi dia Sakoku ya, isolasi diri itu masa-masa ya sama mungkin kalau kita itu masa-masa mungkin ada yang di asrama atau memang nutup diri itu untuk belajar. Nah, salah satu poin yang penting untuk dilihat di masa Edo dengan terkait dengan sumber daya manusia di situ, akses pendidikan itu sudah mulai terbuka. Jadi cuma bukan karena kalangan samurai itu banyak dan mereka punya pengaruh yang kuat. Nah, orang pun juga meniru. Nah, kalau nggak salah di pertemuan sebelumnya juga sempat dibahas tentang Terakoya, sekolah-sekolah untuk orang di luar kelas bangsawan atau kelas samurai yang bisa mengakses pendidikan meskipun cuma terbatas pada membaca, menulis, dan berhitung. Tapi itu pun sudah cukup. Nah, makanya pada waktu ketika Meiji ada beberapa yang diutus tadi, kalau nggak salah dijelaskan sama Bu Iko juga. Nah, untuk
penyampaian ke akar rumputnya itu mereka sudah gampang karena mereka sudah bisa mengakses informasi yang berbasis teks, mereka bisa membaca dan mereka juga bisa menulis. Nah, itu hal yang penting saya pikir dibandingkan, jadi di masa Meiji itu mereka buta hurufnya itu sudah sangat rendah bandingkan kita di Indonesia tahun 80 mungkin masih banyak. Sekarang pun juga ya, meskipun sekarang sudah agak mulai berkurang. Nah, itu yang penting karena mau nggak mau kita harus sadari membaca itu jadi satu poin penting untuk menyerap informasi. Selain ada proses transformasi ilmu pengetahuan dari luar ke dalam. Terus mungkin juga ada catatan penting kalau masalah sumber daya manusia. Nah, ini juga kalau bicara tentang ekonomi Jepang, karena saya sempat kuliah di waktu S1 juga itu bareng, jadi saya rencana itu mau mengkaji perekonomian Jepang. Nah, saya mendapatkan ada beberapa keunikan dalam pola perekonomian Jepang. Jadi kalau pas Meiji itu industri maju, memang salah satunya ada dukungan dari pemerintah. Kalau kita masuk ke sebelum Meiji, nah kayak nama Zuiken yang bangun pelabuhan-pelabuhan itu kan bukan orang dari bangsawan atau dari pedagang, justru dia dari kelas-kelas pekerja kasar, tapi mereka punya kesempatan untuk tumbuh. Nah, pada waktu Meiji ada 4 keluarga yang mereka itu bisa berkembang menjadi kayak macam raksasa, dan itu pun mendapat dukungan. Nah, mereka yang membantu pemerintahan Jepang menyiapkan peralatan militer, terus perekonomian. Mereka ada nama kayak Mitsui, Sumitomo, apalagi ya. Nah, itu dibilang dengan Seibatsu. Mitsubishi juga salah satunya, dan ya sudah. Nah, itu nama 4 klan atau 4 grup lah yang kalau di Indonesia sekarang mungkin kayak Bakri Group, apa ya, Citra Group. Nah, kayak begitu. Mereka punya ada nama-nama besar. Nanti kemudian muncul ada lapis keduanya juga kayak macam Asano, Fujita, Kawasaki, Nissan juga salah satunya, Suzuki. Nah, itu nama-nama Seibatsu. Intinya mereka berbasis klub. Nah, yang menarik di situ polanya itu kalau kalian perhatikan, jadi barang-barang Jepang yang kalian pakai pada saat ini jadi perusahaan besar tuh tidak menciptakan semua peralatannya. Spare part-nya itu bukan dari mereka bikin. Jadi mereka membuat jadi sampai ke baut-baut itu ada turunan-turunannya. Jadi ada perusahaan-perusahaan kecil yang di bawah mereka itu yang membuat kayak macam sampai ke baut-baut, mereka yang buatin. Jadi bukan satu ini yang pegang. Nah, dari proses itu sebenarnya secara nggak langsung karena kualitas itu diutamakan, mereka juga akan mengecek kualitas yang ada di bawah. Nah, di situ juga ada proses transformasi baik teknologi maupun pengetahuan ke anak-anak atau mungkin mitra-mitra usaha. Nah, itu penting. Setelah mungkin Perang Dunia Kedua, karena Seibatsu itu dilarang karena kesannya memang monopoli, tapi jadinya keiretsu. Tapi polanya hampir sama. Jadi semua hal-hal yang kecil itu mereka punya mata rantai yang sangat kuat, dan itu mungkin kalau kalian nonton dorama kalian perhatikan yang siapa ya yang buat termos itu. Nah, itu menarik di situ. Itu salah satu gambaran bagaimana keiretsu berjalan. Ada banyak. Kalau yang bertahan yang nama Seibatsu itu, meskipun nanti mereka menjadi keiretsu, modalnya sudah kebagi-bagi, bukan berbasis kekeluargaan lagi, tapi sudah agak modern. Nah, kayak Mitsui itu mereka menguasai Suntory, Toshiba, Fuji Film. Nah, itu punya
Mitsui nah Sumitomo itu mungkin agak gede yang karena dia punya rel itu punya Sumitomo, kalau nggak salah juga ada Sumitomo Bank, ada Mazda, ada Asahi, ini roti seperti itu. Mitsubishi sudah besar ya. Nikon itu ada salah satu bagian di. Jadi mereka punya sumber daya manusianya itu, mereka sudah punya modal yang kuat dari masa Meiji, terus di sistem kalau dalam sistem ekonomi barat yang pure barat, monopoli itu kan memang dihilangkan ya. Nah kalau ada campur tangan pemerintah juga semakin dikurangi. Nah kalau di Seibatsu itu justru kebalikannya, monopoli terjadi, bantuan pemerintah terjadi, tapi itu justru yang meningkatkan. Nah pola itu yang sekarang ada masih bertahan di pola Keiretsu. Kurang lebih itu mungkin yang Nurhani Sangsei bantu kelompok 3. Ada pertanyaan lain? Atau mungkin ada yang mau nambah atau yang mau nyanggah juga nggak apa-apa. Terkait perekonomian Jepang. Nggak ada? Sepi ya. Ya nanti kalian bisa cari sendiri kalau Seibatsu sama Keiretsu. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. 2 materi hari ini. Saya juga terima kasih ke kelompok 3 sudah menyampaikan hasil penelusurannya terkait perekonomian Jepang. Agak ini ya, mereka Jepang itu termasuk punya sejarah yang unik sebenarnya di pertumbuhannya, karena setelah Perang Dunia itu yang mereka hancur-hancuran, bahkan ada beberapa kota yang hancur lebur karena atom, tapi mereka bisa bangkit. Nah itu sampai tercipta ekonomi bubble itu karena mungkin ya kurang lebih sama waktu kasus ekonomi tahun 2008 itu ya, yang kredit itu tinggi. Jadi investasi itu jangan dilihat sebagai hal yang bagus sebenarnya, karena investasi kalau dari kacamata yang realnya itu berbasis pada sistem utang ke bank. Nah itu jadi modal itu bukan modal cash segar, bukan. Justru bank. Makanya pada waktu ekonomi bubble itu saya mengetahui ekonomi bubble itu justru dari novel, kalau nggak salah novel Yakuza Moon. Jadi itu cerita tentang anak Yakuza yang kemudian dia sempat jadi kayak macam hostess ya. Hostess itu kayak pelayan atau teman minum di bar. Nah itu dia merasakan bagaimana kehidupan para salaryman itu di situ. Jadi memang agak royal. Nanti kemudian tahun 80 90 itu udah mulai hilang. Nah, itu ada dalam novel itu. Itu salah satu istilahnya, meskipun bukan sumber real tapi sumber subjektif yang bisa kita lihat bagaimana sih gambaran ekonomi bubble itu, salah satunya dari novel Yakuza Moon itu. Itu saja mungkin yang bisa kita share di sini. Saya terima kasih atas 2 kelompok 5, ada kelompok 3 yang berbagi di hari ini, dan saya juga terima kasih kepada yang lain yang sudah hadir untuk berdiskusi. Oke, kita tutup di pertemuan ini. Jangan lupa nanti isi kuisnya itu kalian buat resume aja. Kalian dapatnya apa, poin-poin apa yang penting dari masing-masing presentasi atau masing-masing topik. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ohayou gozaimasu. Sehat-sehat semuanya.
Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai.